Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Ladi Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah bisa berpuasa. Dan itu merupakan hal yang sangat indah bagi kita tatkala kita sudah merasakan itu semua. Berarti kita sudah hampir menemukan jati diri kita, sudah bisa baik dan ya sudah bisa kembali ke habitat kita sebagai orang yang normal seperti dulu gitu kan. Oke teman-teman, kali ini saya jam 6 kurang sudah di sekolah karena memang ada kegiatan mau ada acara gitu kan. Oke teman-teman, kali ini saya akan ngomongin tentang ya, sebetulnya di dalam ilmu psikosomatis ataupun di dalam ilmu kejiwaan gitu kan, ada beberapa penerapan pengobatan yang dilakukan oleh para penderita gangguan mental ya, seperti skizofrenia ataupun OCD ataupun depresi dan lain sebagainya. Tetapi kita selaku penderita anxiety disorder dan kecemasan berlebih itu sebetulnya kan perlu dan tidaknya pengobatan itu tergantung apa ya, efek dari penyakit itu sendiri gitu kan. Karena ya sehebat apapun gitu kan penyakit kita, kalau misalkan kita masih bisa istilahnya menangani oleh diri sendiri, tidak berlebihan, tidak menimbulkan efek terhadap dunia luar, misalkan orang yang mengamuk ataupun ya dalam ininya ya mengamuk, merugikan orang lain, kemudian ingin menyakiti diri sendiri. Nah, itu berarti memang butuh penanganan yang lebih. Pokoknya setiap segala sesuatu hal yang memang berlebihan gitu kan, biasanya kita perlu penanganan dokter gitu. Tapi nih ya, selama ini gitu kan, selama kita masih bisa mengendalikan, contoh kayak cemas kita kan bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri gitu kan. Sumbernya kan itu dari pikiran kita, yang ranahnya mungkin hanya ke fisik diri kita. Justru kebanyakan orang yang memang butuh penanganan itu justru yang yang merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri gitu kan. Contoh kan ada orang yang ingin menyakiti dirinya sendiri gitu kan. Contoh ada yang ingin menyakiti orang lain, mengamuk dan ingin mengakhiri hidupnya gitu kan. Atau mungkin ya dengan kata lain bosan dengan hidup dan sebagainya. Tapi kalau misalkan orang seperti kita ya teman-teman, orang penderita gangguan kecemasan itu, umumnya mereka itu merasakan hanya takut mati saja, takut mati, kemudian hanya sensasi fisik, modelnya engap dada, pokoknya banyak sensasi di tubuhnya. Jadi itu lebih ke fisiknya gitu kan, bukan menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain gitu kan. Dalam ilmu kedokteran kan kalau tidak salah gitu kan, orang yang memang tidak bisa mengendalikan dirinya gitu kan, nah itu perlu penanganan lebih gitu kan, perlu penanganan dokter, perlu obat dan sebagainya. Jadi teman-teman, kalau misalkan selama ini teman-teman hanya merasakan di gejala fisik dan tidak merugikan orang lain serta merugikan diri sendiri gitu kan, mungkin gitu kan teman-teman cukup oleh diri sendiri saja sudah bisa gitu kan. Kebanyakan ya umumnya para penderita gangguan kecemasan itu hanya menebak-nebak penyakit, hanya takut mati, bukan ingin mengakhiri hidup. Beda dengan orang yang depresi. Kalau orang depresi kan ingin mengakhiri hidupnya, bosan dengan hidupnya gitu kan. Kemudian kadang ada yang ingin menyakiti orang lain, kadang juga ngamuk-ngamuk, menjabak diri, memecahkan barang. Pokoknya hal yang seperti itu yang sudah tidak bisa dikendalikan, baru itu perlu penanganan biasanya gitu kan ya. Tapi kan gini, kalau selama ini kita hanya sebatas fisik kita gitu kan yang dirasakan. Kita mual, kemudian perih ulu hati, kemudian jantung berdebar-debar, dada nyeri gitu kan. Kemudian ya masih bisa kontrol lah. Masih bisa kontrol diri kita. Beda yang orang sudah dengan lepas kontrol gitu kan. Jadi teman-teman itu nggak perlu takut dengan istilahnya, kalau ingin berobat ya mangga aja untuk mengendalikan kecemasan itu. Kayak takut ke keramaian, kita menjadi bergetar, kemudian ya takut pingsan, takut
ya melihat ya dunia luar takut gitu kan. Nah, jadi hal semacam itu jika memang masih bisa ditangani oleh diri sendiri, masih bisa dikendalikan diri sendiri, menurut saya teman-teman ya nggak ada apa-apa gitu kan. Berarti selama ini memang sumbernya itu dari pikiran kita gitu kan. Sok aja teman-teman kenapa ada orang yang maaf ya gangguan mentalnya, ada yang sampai di kerangkeng, ada yang dipasung gitu kan. Nah, berarti mereka itu melakukan lepas kontrol ataupun melakukan merugikan orang lain. Bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu kan. Ingin mengakhiri hidupnya, udah menyakiti dirinya. Nah, itu baru orang yang lepas kontrol itu biasanya perlu penanganan yang lebih dari dokter gitu kan. Nah, jika memang sudah tarafnya ataupun tahapnya ke sana, mungkin teman-teman bisalah berobat ke psikiater gitu kan, meminta obat yang cocok gitu. Kalau selama ini yang saya rasakan sih, saya itu hanya berbicara tentang ya diri sendiri, tentang ketuhanan. Kalau misalkan saya sih ada depresi gitu kan, saya ada depresi awal-awal ingin mengakhiri hidup, tapi alhamdulillahnya gitu, ya bisa dikendalikan dengan cara saya gitu kan, cara saya mengendalikannya. Saya pernah berobat ke psikiater ya, pernah berobat dan alhamdulillah gitu kan. Ternyata memang kita perlu perjuangan untuk penyakit ini. Jadi sumbernya penyakit itu kan dari pikiran kita yang menyebabkan kita yang bermacam-macam lah, bermacam-macam perasaan yang timbul, perasaan yang masuk ke dalam diri kita. Jadi memang kesalahan saya dulu ya kata saya juga, saya sering yang mencari contoh-contoh kematian, orang yang mati mendadak, orang yang mati ditusuk, yang sering kayak gitu tuh saya ngelihat. Ternyata setelah kesini ya saya nggak berani gitu karena memang saya takut dengan hal begitu. Nah jadi teman-teman ya mungkin kabar baik buat teman-teman yang masih bisa mengendalikan berarti teman-teman sudah bagus lah, nggak terlalu nggak terlalu seperti apa yang disebutkan tadi. Ya pokoknya teman-teman tetap semangat di bulan suci ini. Saya yakin teman-teman bisa sembuh dan penyakit ini kan tidak berbahaya sebetulnya teman-teman ya. Banyak yang bilang penyakit ini menyiksa. Saya bilang sih begitu juga karena menyiksa fisik kita ya. Merugikan fisik kita yang sampai istilahnya kurus badannya, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Pokoknya ya buat teman-teman tetap aja semangat di rumah, banyak doping pikirannya yang positif, jangan sampai mendoping pikiran kita itu dengan hal yang negatif. Oke, mungkin itu saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.